Yang juga jadi perhatian saudara, Kejaksaan Agung menetapkan hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Heru Hanindyo tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka Heru Hanindyo terkait penanganan perkara kasus Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Penyidik Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan Heru Hanindyo sebagai terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tanur. Jaksa penuntut umum sebelumnya telah menjatuhkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Heru Hanindyo. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, dalam kasus TPPU penyidik telah memblokir beberapa aset Heru Hanindyo. Juga telah menetapkan HH, salah seorang hakim, menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik sebelum menetapkan tersangka tentu melihat ada nexus di situ, ada hubungan antara perbuatan atau tindak pidana dengan aset yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Tidak hanya Hakim Heru Hanindyo, Kejaksaan Agung juga menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar tersangka tindak pidana pencucian uang sejak 10 April 2025. Kepala Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut penyidik telah mendalami keterkaitan antara barang bukti sitaan penyidik dan aset harta Zarof Rikar. Menetapkan hubungan antara perbuatan atau tindak pidana dengan harta kekayaan yang bersangkutan. Nah, setelah itu tentu penyidik juga melakukan berbagai tindakan pemblokiran, terhadap sertifikat kepemilikan hak atas tanah di berbagai tempat. Ada yang di Jakarta Selatan sebanyak kalau kurang lebih 10 kemudian ada di Pekanbaru setidaknya ada 7 bidang, dan ada di Depok 1 bidang. Nah, semua ini tentu setelah dikompilasi, dipelajari. Pada Oktober tahun lalu penyidik Kejaksaan Agung menyita mata uang asing senilai lebih dari 900 miliar rupiah dan 51 kg emas. Tidak hanya itu, saat ini Kejaksaan Agung juga memblokir beberapa aset harta Zarof Rikar seperti tanah terkait dugaan tindak pidana TPPU. Zarof Rikar merupakan mantan pejabat MA dan diduga menjadi makelar kasus saat bekerja sejak 2012 hingga 2022. Sebagai penyelenggara negara, menurut Kejaksaan Agung, Zarof tidak melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Zarof diduga membantu mengurus perkara baik di tingkat pertama, banding hingga peninjauan kembali.